Bahirah, Waraqah bin Naufal. Eh, saya begini, sejarah tentang mereka bagi saya sangat problematik. Ya. Jadi cerita tentang Buhairah Warokah bin Nawfal yang mengafirmasi kenabian Muhammad itu saya kira narasi-narasi itu muncul pertama tidak merefleksikan realitas yang ada, maksudnya tidak merefleksikan apa yang sungguhnya terjadi. Ya. Cerita tentang Bahira, tentang Warokah, bahkan ada beberapa rabai yang disebutkan mengafirmasi kenabian Muhammad itu dimunculkan dalam kitab-kitab sirah itu sebagai reaksi terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen yang menolak kenabian Muhammad pada periode belakangan. Jadi kira-kira pesannya adalah kalian menolak tentang Nabi Muhammad, padahal tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Yahudi di awal pada zaman Nabi, mereka semuanya menerima kenabian Muhammad. Jadi sirah seperti ini itu muncul dalam iklim polemik belakangan sebenarnya. Ya, yang mendefinisikan orang Kristen yang baik adalah mereka yang mengafirmasi kenabian Muhammad. Maka Warqah bin Nawfal disebutkan sebagai seorang Kristen yang membaca Alkitab dari bahasa Ibrani, seperti halnya Bahirah itu disebutkan sebagai seorang Kristen yang sangat taat, yang bersemedi di pegunungan di antara Syria dan Mekah. Nah, ini sebenarnya punya tujuan untuk mendefinisikan Kristen yang baik. Kristen yang baik adalah tokoh-tokoh Kristen yang sangat knowledgeable tentang agamanya, tentang kitab sucinya, dan mereka adalah yang mengimani kenabian Muhammad. Legenda seperti ini bukan sesuatu yang khas Islam. Ya, Kristen pun itu punya versi tentang Bahira. Ya, kalau Anda baca The Legend of Bahira yang sekarang sudah terbit, itu adalah naskah lama yang muncul kira-kira pada abad 10 dan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalau Anda punya waktu, baca judulnya The Legend of Bahira. Itu adalah versi Kristen tentang Bahira. Jadi dalam versi Kristen, orang yang bernama Bahira ini adalah yang mengajari Nabi Muhammad. Ya, jadi disebutkan dalam kitab itu pertama ditulis dalam bahasa Syriak, bahwa Bahira inilah sebenarnya yang menulis Al-Quran pada malam hari, dan siangnya itu diajarkan kepada Muhammad untuk disebarluaskan. Karena itu ada surat yang bernama surat Al-Baqarah. Jadi kata Al-Baqarah yang berarti sapi, itu sebenarnya menurut versi Kristen, itu karena Bahira ini menulis kitab. Ya. Kemudian kitab ini diletakkan, jadi kertas-kertas ini diletakkan di tanduk sapi. Nah, tanduk sapi ini kemudian datang ke Muhammad. Muhammad itu mengambil kitab yang ditulis Bahira dari tanduk sapi, kemudian dibacakan kepada umatnya. Nah, karena itu bagian dari teks yang diambil dari tanduk sapi itu kemudian disebut dengan surat Al-Baqarah, surat sapi. Jadi setiap agama itu punya versi. Apakah itu historis? Tidak. Seperti halnya cerita Kristen tidak historis, cerita Islam juga tidak historis. Ya, jadi cerita-cerita itu muncul sebagai reaksi terhadap rivalitas dari umat Kristen dan Islam pada saat kitab-kitab itu ditulis. Ya, jadi saya sangat meragukan tentang historisitas beberapa hal yang tadi Anda sebut sebagai bagian dari sirah Nabi. Ya, bisa Oke. kita lanjutkan, Bud?